Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Hadirkan DJ kelulusan siswa SMK di Buleleng Tuai, Kecaman. Ketua BUMDes Teranggana Sari ditahan atas dugaan korupsi. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, dunia maya diviralkan dengan sebuah pesta kelulusan siswa di SMK Negeri 1 Tejakula Buleleng. Pesta dengan mengundang disc jockey atau DJ ini menuai kecaman dari beberapa pihak lantaran dianggap terlalu vulgar dan tidak mendidik. Inilah video pesta kelulusan siswa SMKN 1 Tejakula Buleleng yang viral di media sosial dan diunggah oleh Senator Arya Wedakarna. Video berdurasi 1 menit lebih ini menampilkan DJ berpakaian sekolah sedang melenggak-lenggok berbaur dengan siswa sekolah setempat. Video ini pun viral lantaran unggahan DJ. Media sosial sang senator mengecam pakaian yang digunakan DJ tersebut serta kegiatan dianggap tidak mendidik. Usai viral, DJ yang ada di dalam video membuat video klarifikasi dan diunggah di media sosial. Dalam unggahannya, DJ bernama Diah Krisna ini mengungkapkan jika pesta dan seragam yang digunakan sudah atas persetujuan dari pihak sekolah. Biaya dari pesta juga atas urunan dari para siswa dan kegiatan dilakukan di siang hari. Selamat dulu, ya. Jadi untuk anak-anak, adik-adik kita yang sudah melewati kelulusan, mudah-mudahan nanti jenjang pendidikan yang sudah dilewati bisa bermanfaat untuk ke depan. Jadi untuk menyikapi itu, karena kebetulan sih ini ranahnya kan memang potensi. Kita sebagai masyarakat dengan hal itu mungkin sudah diklarifikasi dengan terkait pihak terkait karena yang diundang, yang mengundang kan begitu, dan kebetulan kegiatannya juga siang hari dan kalau kita lihat di media itu mungkin normal aja yang lihat pakaiannya tidak ada vulgarnya. Namun sisi lain tetap mungkin norma-norma yang norma-norma mungkin di sana ada yang disalahkan kan. Apalagi itu momen mereka meluapkan rasa kegembiraan, rasa senang. Namun sisi lain seperti yang katakan tadi mungkin norma yang masih kurang. Pasca viral, pihak kepolisian Polsek Tejakula mendatangi sekolah SMKN 1 Tejakula untuk meminta keterangan dari pihak sekolah. Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, yang membidangi masalah pendidikan mengaku jika wajar setelah kelulusan diadakan pesta. Namun kemungkinan dalam kegiatan itu ada norma yang dianggap melanggar, terutama dalam berpakaian. Diharapkan ke depan agar lebih diperbaiki oleh pihak sekolah dalam menyambut kelulusan.
Selain video viral di SMKN 1 Tejakula, juga ada beberapa sekolah yang mengundang DJ dalam kelulusan di Buleleng. Yesri Yuli, Bali TV. Universitas Dianapura Undira menggelar Wonderful Undira Festival. Event yang berpusat di halaman kampus hijau ini merupakan ajang implementasi 7 karakter Undira, salah satunya keberagaman. Wonderful Undira Festival kali ini adalah wujud kecintaan Undira terhadap warisan seni, tradisi, dan kekayaan Nusantara. Hal itu ditunjukkan melalui tarian, musik, dan karya seni sebagai indahnya persatuan dalam keberagaman. Ketua Panitia Nikomang Sulistiani menyampaikan Wonderful Undira Festival menampilkan beberapa tarian Nusantara, diantaranya dari Bali dan NTT seperti Sumba. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan jiwa pelestarian budaya bagi mahasiswa Undira. Festival Budaya Undira ini diawali dengan penampilan dari Aura Vibe dengan tari tradisional Saman. Tarian ini memuat unsur dari beberapa daerah di NTT. Kemudian tarian kedua yakni tarian Wela Kaweng. Dalam konteks budaya Manggarai memiliki arti tarian bunga kaweng atau tarian bunga herbal. Tarian selanjutnya adalah tarian kreasi yang memadukan budaya Nagekyu dan Ngada. Tarian terakhir yakni tarian yang mengambil nilai dari budaya Sunda, yaitu hidup berdampingan dengan alam. Acara dilanjutkan dengan penampilan catwalk oleh putra-putri kampus Undira. Kemudian mereka diberikan penghargaan piagam dan trofi. Ya, festival budaya ini ada beberapa tarian-tarian yang emang khas dari daerah-daerah teman-teman kami, Pak, dari NTT, dari Bali, dari Sumba, banyak pengisinya, Pak. Dan catwalk dari teman-teman kami yang putra-putri kampus menyumbang catwalk Bunda. Terus selain festival budaya nanti akan ada diisi dengan beberapa konser, Pak, ada konser nasional dan DJ. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Dianapura, Profesor I Gusti Bagus Rai Utama mengatakan, Wonderful Undira Festival merupakan pekan kreativitas mahasiswa yang sudah diadakan sejak hari Senin 5 Mei 2025. Sore hari Jumat 9 Mei 2025 digelar festival budaya yang menampilkan beberapa tarian Nusantara. Gusti Bagus Rai Utama menjelaskan Wonderful Undira Festival bertujuan untuk memelihara keberagaman, mengingat Undira memiliki 7 karakter yang biasa dilakukan setiap hari Rabu, yakni integritas, percaya diri, kewirausahaan, keberagaman, profesionalitas, kepemimpinan, melayani, dan wawasan global. Rai Utama menegaskan kegiatan ini sebagai wujud implementasi dari 7 karakter tersebut. Adapun tujuan dari Wonderful Festival ini kan memelihara keberagaman, karena kami memiliki 7 karakter yang biasa kami lakukan setiap hari Rabu, yaitu yang pertama itu ada integritas, karakter integritas, kemudian ada karakter percaya diri. Nah, termasuk juga hari ini beberapa minggu ini kita juga mengasah percaya diri, mereka perform, ada perform UKM, usaha kecil yang dia sudah lakukan, ada inkubasi bisnis dan sebagainya itu sudah dilakukan. Pada malam hari dilanjutkan pementasan musik yakni dari Undira Idol, band Seira Official, Ivan, Dea, bahkan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Pemasaran, Dr. Iwayan Ruspendi Junaidi turut pentas membawakan beberapa buah lagu. Acara selanjutnya adalah penampilan Eternal Echo Band dan DJ. Penampilan utamanya adalah band Stand Here Alone. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Institut Pariwisata dan Bisnis IPB Internasional berhasil meraih predikat akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT. Raihan akreditasi unggul ini berdasarkan surat keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT nomor 2175-BAN-PT-AK-PT-5 Romawi 2025. Predikat akreditasi unggul berlaku sejak 6 Mei 2025 hingga 6 Mei 2030. Sertifikat akreditasi unggul diserahkan langsung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra I Gusti Lanang Bagus Eratodi
kepada Rektor IPB Internasional Imade Sujana dan Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Inyoman Gede Astina di Auditorium Kampus IPB Internasional. Rektor IPB Internasional Imade Sujana mengaku bersyukur atas capaian akreditasi unggul ini berdasarkan hasil proses visitasi lapangan asesor pada 25 April 2025. Syarat untuk mendapatkan predikat akreditasi unggul ini cukup berat dan sangat ketat. Namun dengan kerja keras seluruh sivitas akademika IPB Internasional, apa yang dicita-citakan selama ini terwujud sesuai dengan harapan. IPB Internasional merupakan perguruan tinggi swasta keempat yang terakreditasi unggul di Bali. Pihaknya berharap dengan raihan akreditasi unggul ini, IPB Internasional terus melangkah menuju pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global. Kita IPBI telah menerima sertifikat untuk institusi. Akreditasi institusi kita sudah mendapatkan sertifikat unggul. Jadi ya Astungkaro syukur sekali kita mendapatkan itu. Karena apa? Karena syarat untuk mendapatkan itu juga cukup ketat, ya, cukup berat. Jadi kita harus kerja keras. Dan seperti kita ketahui bahwa perguruan tinggi yang mendapatkan sertifikat unggul di Bali itu baru hanya 4, termasuk IPBI. Jadi yang pertama Mahasaraswati, kemudian Warmadewa, Undiknas, dan yang keempat kita adalah IPBI. Jadi kita syukuri bahwa kerja keras yang kita lakukan itu telah membuahkan hasil. Mudah-mudahan dengan sertifikat itu ini juga akan memberikan keyakinan, kepercayaan bagi masyarakat untuk nanti mereka bisa berminat bergabung untuk kuliah di IPBI. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Inyoman Gede Astina mengucapkan selamat atas raihan akreditasi unggul yang dicapai IPB Internasional. Menurutnya, akreditasi unggul ini sangat penting bagi institusi untuk bisa mengembangkan diri ke depannya menuju go internasional. Di samping itu, bagaimana masyarakat bisa melihat kualitas IPB Internasional untuk dipilih sebagai tempat mereka untuk menempuh pendidikan tinggi. Dengan SK unggul itu ya memang ya kami selalu bersinergi dengan Pak Rektor dengan tim untuk bagaimana kita bisa mendapatkan predikat unggul ini. Karena predikat unggul ini sangat penting bagi kami, bagi kampus ya, untuk bisa nanti mengembangkan diri dan juga bagaimana masyarakat akan melihat kualitas kita ya. Kalau sudah unggul berarti ya mereka pasti akan memilih yang mempunyai predikat unggul itu sendiri. Harapan kita ya mahasiswa akan bertambah banyak, kemudian ya, proses pembelajaran akan kita terus tingkatkan kualitasnya, sehingga dengan demikian ya pengembangan daripada institusi ini akan terus bisa kita lakukan. Pada kesempatan tersebut digelar kegiatan sosialisasi program penguatan perguruan tinggi swasta PPPTS reguler tahun 2025 dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saputra Bali TV. Ketua BUMDes Teranggana Sari ditahan atas dugaan korupsi. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai Rp250 juta. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance,
kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Dengan semangat pembangunan yang terus meningkat, Kabupaten Bangli semakin maju dan berkembang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Sang Nyoman Sudana Harto, Bupati Bangli, mengucapkan Dirgahayu Kota Bangli ke-821. Semoga semangat gotong royong dan rasa jengah membangun Bangli terus memotivasi kita dalam membangun Bangli yang lebih baik. Brave, resilient, inovatif, berani, tangguh, dan inovasi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa, Satreskrim Polres Badung menangkap Ketua BUMDes Teranggana Sari, Desa Sulangai, Petang, Badung, berinisial IPGS 48 tahun atas dugaan korupsi. Pelaku melakukan pengeluaran uang kas dan kredit tidak sesuai dengan prosedur. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara menjelaskan kasus tersebut terjadi pada Juli 2014 hingga 2019. TKP-nya di kantor BUMDes Teranggana Sari, Desa Sulangai, Petang. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 23 saksi dari pihak pegawai BUMDes, perangkat desa dan nasabah kredit serta 2 saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Badung. Sedangkan sumber keuangannya berasal dari penyertaan modal APBD Sulangai tahun 2014 hingga 2019 total sebesar Rp1.937.818.162. Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan, pelaku diduga melakukan pengeluaran kas BUMDes tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan LHP khusus Inspektorat Kabupaten Badung ditemukan adanya selisih kas sebesar Rp523.323.000 terdiri dari kredit macet sebanyak 7 orang peminjam, kredit tanpa agunan sebanyak 24 peminjam, sedangkan berdasarkan hasil PKKN ditemukan kembali adanya selisih sisa hasil usaha Rp11 juta. Kemudian berdasarkan hasil perkembangan penyidikan ditemukan sebanyak 14 kredit macet tanpa jaminan, jatuh tempo dan dikeluarkan tidak sesuai dengan SOP kredit dengan plafon sejumlah Rp414.263.138. BUMDes
Trenggana Sari yang beralamat di Banjar Batu Lantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Sementara modus operandi melakukan pengeluaran uang kas dan kredit tidak sesuai dengan prosedur. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai Rp523.323.000, 71 item dokumen, peraturan-peraturan, warkah kredit, ADART, buku kas, dan laporan pertanggungjawaban. Pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Raiswantara, Bali TV. Sementara itu pernah dipenjara terkait kasus pengoplosan gas LPG dan sempat terbakar di wilayah Kabupaten Gianyar tidak membuat jera seorang residivis asal NTT. Setelah bebas dari penjara, ia kembali mengoplos gas LPG dengan memanfaatkan bekas gudang minimarket di Jalan Raya Dharma Saba Abian Semal Badung. Akibat perbuatannya, pelaku ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Badung. Yonatan Sunbanu alias John 46 tahun kini kembali digiring polisi. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan pelaku mengoplos isi tabung LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg. Pelaku telah menyiapkan tabung kosong 12 kg atau 50 kg. Pelaku mendapatkan tabung gas LPG 3 kg dengan cara beli di warung-warung. Usahanya ini ilegal dan sudah beroperasi sekitar 1 tahun. Awalnya ada informasi dari masyarakat jika di wilayah desa Dharma Saba ada kegiatan pengoplosan gas. Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung pun langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar pelaku beraksi di bekas gudang bekas minimarket di Jalan Raya Dharma Saba. Saat itu petugas melihat satu unit mobil pick-up keluar dari gudang tersebut dengan mengangkut tabung LPG 12 kg dan 50 kg. Selanjutnya petugas membuntuti dan memberhentikan mobil tersebut di Jalan Dharma Saba. Sopir mobil berinisial BSL dan kernetnya yang berinisial ST diamankan. Selanjutnya mereka diajak kembali ke gudang dan polisi menangkap pelaku, Yonatan Sunbanu. Pelaku GS 46 tahun, alamat Jalan Cikumaria, nomor 1 Denpasar, Banjar, lingkungan Jenah, Perbiangan, Kangin, Denpasar Utara. Sedangkan modus operandi melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi pemerintah ke tabung gas LPG ukuran 12 kg dan 50 kg dengan cara menyiapkan tabung kosong 12 kg atau 50 kg. Kepada petugas, pelaku mengaku kerja sendiri dan tidak membuat rekapan hasil penjualan. Ia mendapat untung Rp130.000 per tabung 12 kg, sedangkan Rp360.000 per tabung 50 kg. Tabung LPG tersebut ada dijual ke restoran. Di TKP, polisi menemukan tumpukan LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Polisi mengamankan barang bukti 2 mobil pick-up, yang satu diantaranya masih baru. Tabung gas 50 kg sebanyak 30 tabung yang 19 buah diantaranya berisi dan kosong 11 buah. Ada pula tabung gas 12 kg sebanyak 49 tabung terdiri dari tabung berisi 30 buah dan kosong 19 buah, termasuk 5 tabung biru. Kemudian tabung gas 3 kg sebanyak 424 tabung dalam kondisi kosong, 8 karung bekas es batu, sebilah belakas, kunci Inggris, cangkul kecil, 9 plastik segel kuning baru untuk tabung gas 12 kg, 6 ikat segel tabung gas 50 kg, sekarung segel dan karet bekas tabung gas 3 kg, selang gas 22 buah stik pemindah isi tabung gas, dan troli pemindah tabung gas. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp6 miliar. Raiswantara, Bali TV. Petugas Reskrim Suspolda Bali menangkap 2 polisi gadungan berinisial SWU dan AS. Keduanya diamankan di kos-kosan kawasan Glogor Carik Denpasar Selatan dengan modus merampas HP korban yang akan mengambil tempelan narkoba.
sebagai buser polisi dan melakukan tindak pidana perampasan HP dan menganiaya korban inisial MAN. Kasusnya bermula dari korban MAN hendak mengambil tempelan narkoba. Kedua pelaku mengaku sebagai buser Polda Bali dan minta uang damai 5 juta rupiah agar korban bisa bebas berkeliaran. Wadir Reskrimum AKBP Agus Bahari mengatakan kasus pencatutan anggota buser polisi ini dilaporkan 8 April 2025. Aksi pelaku terjadi di Jalan Pulau Galang Pemogan, Denpasar Selatan. Pelaku SWU meminta AS untuk merampas HP milik MAN apabila akan mengambil tempelan tembakau sintetis yang dipesan di TKP. SWU berdalih MAN orangnya ruwet dan punya hutang tidak mau bayar. SWU lantas mengirim foto MAN agar bisa dikenali. Selanjutnya SWU dan AS menuju lokasi dan mengamati MAN yang datang ke TKP untuk mengambil di tempat tempelan yang disepakati dan langsung dihadang oleh AS. SWU sempat menanyakan kepada MAN datang dengan siapa yang akhirnya diketahui bersama MRA paman MAN. SWU langsung meminta MAN dan MRA menunjukkan HP mereka. Kedua korban digiring ke depan warung Aman Datu untuk diinterogasi layaknya polisi. Untuk sebenarnya pelaku tidak memiliki hutang, tidak ada pengakuan kepemilikan hutang dari korban. Kemudian tindakan yang dilakukan tersebut juga diakui baru sekali. SWU yang menemui korban, kemudian menanyakan akan tujuannya kemana, menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah buser polisi, melakukan pemborgolan dan merampas HP-nya. Sementara pelaku AS angkat tangan. Pelaku AS adalah yang menyuruh melakukan. Raiswantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi harga emas stabil, animo warga membeli perhiasan masih tinggi. Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangli, mengucapkan Dirgahayu Kota Bangli yang ke-821, tanggal 10 Mei tahun 2025. Dalam momentum Bangli Bangkit, dengan rasa jengah dan semangat giri amerta, mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya, tingkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun Bangli yang semakin maju, bersih, hijau, dan bermartabat. Semoga Bangli senantiasa menjadi kabupaten yang harmonis, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Pemirsa, pusat penjualan perhiasan seperti emas dan perak di Kota Denpasar khususnya di Jalan Hasanuddin selalu ramai dikunjungi warga yang hendak mencari berbagai perhiasan. Satu toko saja perharinya melayani setidaknya 20 hingga 50 pembeli. Perhiasan yang paling banyak diincar warga diantaranya cincin, gelang, dan juga kalung. Inilah pusat penjualan perhiasan emas di Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Hasanuddin. Persis di sisi kiri jalan satu arah, puluhan toko emas berjejer dalam satu kawasan. Berbagai bentuk perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, giwang, dan sejenisnya tersedia dengan harga yang bervariatif. Setiap harinya ketika mulai buka, beberapa toko perhiasan ini sudah mulai ramai didatangi pembeli. Salah satunya Made Yudana. Bersama sang istri, ia tampak sibuk memilih perhiasan yang diinginkan. Menurut Made Yudana, dirinya sedang memilih cincin untuk hadiah kepada istri yang telah dinikahinya 20 tahun yang lalu. Menurutnya, toko perhiasan di kawasan Jalan Hasanuddin ini banyak pilihan, serta kualitas emas yang ditawarkan keasliannya tidak diragukan. Beli cincin kawin. Cincin kawin, oke. Padahal sudah kawin 28 tahun. Wah, so sweet. Jadi ini hadiah untuk istri Ya, tercinta. Totalnya 6 juta. 6 juta. Selama ini karena tidak pernah berikan cincin. Menurut salah satu penjaga toko Tino, harga emas saat ini masih cukup stabil. Dirinya mencontohkan untuk emas 16 karat harga jualnya Rp1.425.000 per gram. Sedangkan untuk 17 karat dihargai Rp1.625.000 per gram. Untuk tingkat penjualan menurut Tino masih stabil dan bahkan dalam per hari tokonya melayani sedikitnya 20 hingga 50 pelanggan. Dan jumlah tersebut akan meningkat pada hari-hari tertentu. Yang sekarang 16 karatnya per gram 1.425. Untuk yang 17-nya 1.625. Kita punya yang 16 sama 17. Sekarang sih ya stabil-stabil aja sih ya. Agak ada aja yang jual, ada yang beli juga ada. Oh, di sini juga melayani untuk menjual. Kalau untuk keluarga yang menjual banyak nggak? Jual sekarang sih lumayan juga, tapi yang beli juga lumayan. Jadi stabil masih rata-rata sama sih. Selain untuk membeli, pemilik toko juga biasanya melayani warga yang ingin menjual perhiasan untuk kebutuhan mendesak. Seperti diketahui, emas bisa jadi salah satu alternatif untuk investasi masa depan, sebab harganya yang relatif meningkat setiap waktu, membuat investasi emas kian menjanjikan. Di samping emas sangat bagus sebagai perhiasan untuk menghiasi diri. Ari Wiratmaja, Bali TV. Di Indonesia, perhiasan emas kerap dipilih sebagai mas kawin atau hadiah. Selain memiliki nilai estetika, emas juga memiliki nilai ekonomi yang menjadikannya aset investasi. Belakangan ini semakin banyak orang yang mulai tertarik berinvestasi dalam bentuk emas. Lalu apa saja resiko serta keuntungan yang didapat ketika memilih investasi emas? Berikut ulasannya. Emas dianggap sebagai investasi yang aman dan tahan terhadap inflasi, serta dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Bagi sebagian masyarakat, membeli emas bukan hanya untuk investasi, tetapi juga merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama. Namun investasi melalui perhiasan juga memiliki resiko, seperti kehilangan serta potensi penurunan nilai jika perhiasan mengalami kerusakan. Selain dalam bentuk perhiasan, investasi juga dilakukan dengan logam mulia atau emas batangan. Salah satu keuntungan dari jenis emas ini adalah keberadaan emas fisik yang asli dan disertai dengan sertifikat. Namun sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pemirsa juga perlu memahami kekurangan dan kelebihannya agar dapat mengidentifikasi resiko serta potensi keuntungannya. Berikut adalah poin-poin penting yang harus Anda pahami. Harga emas cenderung naik. Dibandingkan mata uang yang relatif terus menurun, nilai emas justru lebih stabil. Meskipun terkadang ada sedikit penurunan, nilai logam mulia bisa dibilang terus meningkat setiap tahunnya. Saat dibutuhkan, pemirsa bisa melakukan penjualan kembali emas yang dibeli atau buyback dan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Investasi emas juga bisa melindungi nilai kekayaan Anda dari inflasi akibat resesi ekonomi. Selain itu, emas dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai melalui penjualan atau gadai di toko emas atau lembaga pegadaian. Ini tentunya berbeda dengan produk investasi di pasar modal yang hanya bisa dijual saat bursa beroperasi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencairkan dana. Untuk pemula, investasi emas adalah pilihan yang tepat karena merupakan jenis investasi berisiko rendah.
Bahkan Anda dapat mulai investasi emas dengan modal yang cukup terjangkau. Saat ini ada begitu banyak toko emas yang menawarkan berbagai jenis emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan. Namun, untuk memastikan keaslian dan nilai emas, disarankan untuk membeli dari sumber yang terpercaya. Dengan memahami berbagai keuntungan dari investasi emas, Anda dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan finansial Anda. Aryu Ratmaja, Bali TV. Pemirsa, program pemerintah Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai memberikan sorotan dampak positif bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan mendorong setiap keluarga Indonesia memiliki minimal satu anggota yang menempuh pendidikan tinggi serta menjadi harapan baru bagi masa depan pendidikan bangsa. Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah mendorong agar setiap keluarga di Indonesia memiliki minimal satu anggota yang berhasil meraih gelar sarjana. Program ini dinilai memberikan dampak positif dalam beberapa aspek penting seperti peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan menyediakan beasiswa, bantuan biaya hidup, dan dukungan akademik. Program ini membuka peluang bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini membantu memutus rantai kemiskinan dan memberikan harapan baru bagi banyak keluarga. Selain fokus pada pendidikan akademik, program ini juga menekankan pembinaan karakter melalui pelatihan kepemimpinan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, tanggung jawab, dan semangat gotong royong. Mahasiswa penerima program diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki kepekaan sosial. Studi sarjana Satu Keluarga kami memang sangat mendukung, yaitu terutama bagi kaum warga yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan karakter tentunya dalam setiap keluarga. Selain mendukung pemerataan pendidikan, program ini juga berkontribusi dalam pengembangan karakter generasi bangsa melalui berbagai pelatihan soft skills dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang disisipkan dalam proses pendampingan. Mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan semangat kontribusi bagi masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Parade Penjor Pengrebongan utamakan tatwa dan kreativitas. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. M-Go, cat kayu dan besi. Loh, wah, Nyai Bengongen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat? Pak wayang kayak dirungi, matajan, matuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar,
tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi ini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan sana konang panaki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, sebanyak 32 seketruna-truni STT di Desa Adat Kesiman pada Sabtu sore 10 Mei 2025 mengikuti Parade Penjor. Kegiatan ini serangkaian tradisi ngrebong pada Redite Pon Wuku Medangsia 11 Mei 2025. Parade Penjor dilakoni kalangan Yowana dengan sukacita untuk bersaing dalam implementasi Tatwa Penjor, kekompakan dan kreativitas. Dari pantauan Sabtu siang, hampir semua penjor STT dibuat megah, seolah berlomba menarik simpati penonton, seperti yang disiapkan STT Yowana Dharma Kerti Kedaton dan STT Banjar Batan Buah Kesiman. Uniknya, untuk mendirikan penjor yang megah dan besar, dilarang menggunakan alat berat seperti kren. Disinilah kalangan Yowana diuji kekompakan dan kerjasamanya. Jika tak mampu mendirikan penjor secara konvensional dan mampu mengerahkan anggota STT yang banyak, dipastikan penjor tak akan berdiri megah. Itulah salah satu aspek penilaian Parade Penjor, namun tetap mengedepankan tatwa penjoriatnya. Wakil Bendesa Adat Kesiman Guru Gede Anom Ranuara menegaskan bahwa semua biaya penjor ditangani mandiri seketruna. Ia membantah parade kian menonjolkan kesan megah, mahal dan jor-joran dalam parade karena panitia sudah menyeragamkan tinggi dan ukuran penjor. Yang diutamakan adalah kelengkapan penjoriatnya dan unsur kreativitas. Swastiastu. Kalau berbicara masalah penjor Kesiman, penjor pengrebongan, ini sih bukan megahnya yang menjadi topik, tapi ruang kreativitas Yowana yang kita jadi topik. Dengan adanya ruang kreativitas Yowana, kita tidak mengesampingkan yang disebut dengan penjoriatnya. Kenapa? Karena di dalamnya tetap ada pala bungkah, pala gantung, pala rembat, pala wija tetap ada. Itu komponen yadnya itu. Kalau kita mengacu kepada acuan pegawai kita, yaitu satam, puspam, palam, patram. Unsur daun ada, unsur buah ada, unsur biji-bijian ada, unsur bunganya pun ada. Mana salahnya dari unsur yadnya? Kalau kita melihat acuan penjor itu adalah sebagai salah satu simbol naga yang kita mengutip kepada apa pembicaraan almarhum Ida Betara Lebar, Ida Pradapatut Sidemen, bahwa penjor itu adalah filosofi naga ananta boga, yang artinya ana anta boga, adanya lah kamu boga, atau itu simbol kesejahteraan. Boga itu ingat dibagi tiga, sanang, pangan, papan. Coba cek di penjor Kesiman, ada tak sanang, ada tak pangan, ada tak papan. Ini sebagai pembuktian. Nah, ketika ini sudah masuk sebagai simbol naga dan simbol gunung, sebagai pusatnya kesejahteraan, ini adalah penjor ini sebuah persembahan untuk kesejahteraan bagaimana masyarakat Kesiman mempersembahkan kesejahteraan ketika pengrebongan ini adalah identik dengan galungan Kesiman atau euforianya masyarakat Kesiman.
Warga yang menyaksikan pemasangan penjor ini kagum dengan keindahan penjor semua peserta. Selain besar, warga kagum dengan tingkat kesulitan membuat penjor dan semangat para Yuwana. Penilaian parade penjor dilakukan Minggu 11 Mei 2025 dan hadiah akan diserahkan saat malam pentas seni budaya rakyat Kesiman. Swecel Bali TV. Dalam rangka menyambut karya Agung Pujawali ke-27 Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta, umat Hindu Sukaduka Banjar Singosari menggelar Nunas Tirta Pekuluh ke Pura Mahendragiri Semeru Agung Lumajang. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memercikan tirta ke seluruh umat Hindu agar Pujawali berjalan lancar dan selalu mendapatkan kerahayuan dan kebahagiaan. Dalam rangka menyambut karya Agung Pujawali yang ke-27 Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta, puluhan umat Hindu Sukaduka Banjar Singosari Malang Jawa Timur yang terdiri dari Pinandita, Sarati Banten serta umat menggelar kegiatan Nunas Tirta Pekuluh di Mandaragiri Semeru Agung Lumajang. Pura Mandaragiri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang Jawa Timur merupakan salah satu tempat ibadah umat Hindu yang dituakan di Indonesia. Tempat suci ini juga tidak pernah sepi dari aktivitas keagamaan umat Hindu, apalagi di saat menjelang Pujawali ataupun Piodalan. Umat Hindu Sukaduka Banjar Singosari sebagai pengempuan Pura Buana Kerti Lanut Abdurrahman Saleh menggelar Nunas Tirta yang bertujuan untuk memperoleh air suci yang akan digunakan dalam berbagai upacara keagamaan, termasuk sembahyang dan pembersihan Banten. Air suci tersebut dapat diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat menyucikan diri, tempat, dan benda yang disucikan. Untuk itu salah satu ketua Sukaduka Banjar Singosari Iketut Ugrayana berharap agar Pujawali yang ke-27 Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta berjalan lancar dan baik. Untuk hari ini kami dari Pengepon Pura Buana Kerti Singosari, Banjar Singosari akan melaksanakan Nunas Tirta Pekuluh di Pura Lumajang. Mudah-mudahan Pujawali yang akan dilaksanakan di Pura Agung Taman Sari Lanut Halim Perdana Kusuma dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan dari kita untuk melaksanakan Nunas Tirta Pekuluh niki adalah nunas kerahayuan agar pelaksanaan Pujawali yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu salah satu Pinandita setempat, Pinandita Murti mengatakan bahwa Nur Tirta adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa agar umat Hindu di seluruh Nusantara diberikan kerahayuan dan keselamatan. Tirta artinya adalah suatu anugerah, anugerah dari beliau yang witiwasa. Kalau di Pura Mandaragiri Semeru disebut Yang Pasupati. Nur Tirta itu artinya jadi untuk menyelesaikan upacara lah, upacara awal sampai akhir, biar tidak ada apapun, jadi sukses, alam damai, alam nyata dan alam langgeng. Ya mudah-mudahan ya, dalam perjalanan untuk kegiatan upacara di Halim Perdana Kusuma Jakarta, ya harapan kami semoga itu tadi acara sukses akhir sampai selesai dan semua masyarakat yang di situ mengalami kebahagiaan dan kedamaian sejahtera. Kita ring Ngajeng Ide Betara Sang Yang Pasupati, harapan kita kan semua berjalan sesuai dengan harapan kita, labda karya dan umat juga seperti Pak Mangku bilang, jadi semua disejahterakan umat kita dengan adakan karya ya. Jadi tetap lahir Hindu, mati pun Hindu. Nah. Dari Malang, Jawa Timur, Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan kisah pengrajin suling di Bali. Manfaatkan ilmu matematika untuk membuat suling.
Daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, seorang pemuda di Gianyar, Bali, Imade Adiwiranata Putra, memanfaatkan ilmu yang didapatnya di bangku kuliah untuk membuat usaha pembuatan suling atau seruling. Dalam pembuatan suling ini, pria yang akrab disapa DAD ini menerapkan ilmu matematika yang dipelajarinya saat kuliah. Hal ini terutama dalam hal pembuatan suling yang non-konvensional atau bukan nada standar. Dengan begitu maka akan didapatkan nada yang diinginkan. Ketika diwawancarai di program Bali Now Talk Show, Dek Adi menjelaskan bahwa proses pembuatan suling ini berhubungan dengan hitungan matematis. Ia pun sempat berbincang dengan pembuat suling, namun setiap pembuat suling memiliki gaya yang berbeda. Akhirnya Dek Adi memutuskan untuk mencari gaya sendiri sehingga memiliki gaya khas. Sampai sana belajar ada hubungannya nih gitu sama hobi saya bikin suling. Nah dari sana saya ketemu adalah pola-pola di suling ini yang bisa kita polakan secara matematis kayak gitu. Ada fisikanya di sini, ada matematikanya di sini gitu untuk bikin suling ini gitu ya. Terus jalan-jalan ketemu gininya. Akhirnya setelah S1 udah ada nih benang merahnya kan udah bikin juga, udah sering jualan juga. Terus udah ketemu benang merah rumusnya ini ya. Kayaknya di S2 saya buatkanlah itu sebagai tesis saya. Dengan menggunakan ilmu matematika dan fisika, Dek Adi mampu membuat suling dengan nada di luar nada suling pada umumnya. Pola yang ia temukan ini kemudian dijadikan tesis saat menempuh S2 dengan judul kajian etnomatematika pada seruling Bali. Andika, Bali TV. Pura Bukit Dharma Durga Kutri merupakan salah satu pura kayangan jagat yang terletak di lingkungan Banjar Kutri, Buruan, Belah Batu, Gianyar. Jika dilihat dari luar, pura ini seperti pura-pura di Bali pada umumnya. Pura tertua ini merupakan tempat memuja keagungan Mahasiwa Sangkara beserta saktinya Dewi Durga. Berdasarkan prasasti di berbagai wilayah di Bali yang menunjuk keberadaan Pura Bukit Dharma Durga Kutri, pura ini diperkirakan sudah berdiri sejak 835 Saka. Pada saat itu Bali diperintah oleh Sri Kesari Warmadewa. Pura ini terlihat dari luar seperti pura-pura di Bali pada umumnya. Namun yang unik adalah pada bagian mandala utama terdapat bukit yang diselimuti hutan kecil. Pada puncaknya itulah diistanakan Arca Durga Mahesa Mardini Astabuja yang disimbolkan dalam bentuk arca seorang wanita cantik bertangan 8 berkendaraan lembu memiliki makna perwujudan Gayatri. Arca tersebut simbol dari penyatuan kekuatan Tuhan yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa, Upeti, Stiti, Pralina. Pemangku Pura Bukit Dharma Durga Kutri Jeromangku Inyoman Putra Astawa mengatakan, pura kayangan jagat ini merupakan tempat memuja keagungan Mahasiwa Sangkara beserta saktinya Dewi Durga yang petoyannya dilaksanakan setiap purnama sasi kase.
Om Swastiastu, tiang selaku pengayah ring Pura Bukit, pengayah ring Pura Bukit Dharma. Memang Pura Bukit Dharma merupakan pura kayangan jagat. Yang dipuja di sini adalah Mahasiwa Sangkara, keagungan Siwa, beserta sakti beliau Durgama, Ibu Durga. Jadi Petoyan Ida atau Puja Wali Ida bertepatan dengan Purnama Sasih Kasa. Kalau sejarahnya adalah pura memang Prabu Dayana beserta permaisuri beliau, zamannya pemerintahan beliau, istilahnya zamannya kerajaan dahulu nih kan memang Prabu Dayana beserta permaisuri beliau Sri Gunawarya Dharma Patni. Selain itu, Pura Bukit Dharma Durga Kutri juga memiliki beragam keunikan karena di tempat ini, khususnya di puncak bukit distanakan arca Durga Maesa Mardini Astabuja, serta arca-arca yang disakralkan dan sebagai pertanda pemuja Siwa Durga. Selain itu, setiap puja wali selalu ada sesolahan sutri. Beliau di sini adalah penguasa ketiga dunia. Di samping itu keunikannya adalah luhurnya 3 kali. Pertama ring penataran, kedua ring puncak luhur, ketiga ring jabosisi. Keunikan pura niki memang pura yang paling tertua di Bali. Di samping tradisi-tradisi yang ada di sini adalah tradisi seperti makiyis sehabis nyepi, dan juga ada tarian-tarian seperti tarian sutri namanya setiap dilaksanakan setiap puja wali. Kalau pemuda yang nangkil ke sini adalah seluruh Bali. Bahkan dari luar Bali pun ada, dari Jawa juga ada. Kadang-kadang dari Jawa itu ke sini itu mengenang istilahnya leluhur beliau, bahwa leluhur beliau ada di sini begitu. Penataan Pura Bukit Dharma ditata dengan konsep Triloka, Burloka, Pura Manik Tirta, Buah Loka, Pura Penataran Agung, Swahloka, Pura Puncak Dharma. Pada puncak inilah distanakan arca Durga Maesa Mardini Astabuja. Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Pemirsa seputar Bali Malam bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.